Bun, salam. Shalom, 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 shalom kepada setiap anak-anak Tuhan. Halo. Yes, betul. Apa kabar, Bun? Puji Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus baik. Baik selalu ya. Yes. Amin. Haleluya. Bun, jadi Nah, hmm, kita langsung nih. mm-mm. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu aja deh, Bun ya. Pasti dong. Ini sebelum kita melangkah ke selanjutnya ya, satu hal Iya. yang harus mungkin Bunda sampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan, bahwa di saat kita sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan aktivitas apapun itu, ya mungkin kita rasa aktivitasnya biasa aja gitu kan, aktivitasnya sepele aja, mungkin gitu ya. Iya. Tetapi dengar baik kepada setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini menyaksikan channel ini, menyaksikan program ini, dengar baik di saat engkau memulai setiap kegiatanmu, di saat engkau memulai setiap aktivitasmu, libatkan Tuhan di dalamnya terlebih dahulu. Yes. Sehingga kita boleh mempunyai kebijaksanaannya Tuhan untuk bisa menilai setiap hal yang sedang kita lakukan dan kita jalani pada saat itu, pada detik itu. Yes. Nah, jadi itu Amin. reminder ya buat Betul, semuanya. betul. Ya, supaya kita lebih lagi dekat kita melibatkan Tuhan dalam setiap hal. Iya, betul, Bun. Jadi yuk kita berdoa dulu sebelum kita masuk kepada Oke, tema oke, oke. kita ya, Tua ya, dan juga setiap pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang saat ini hadir. Yuk, Bunda undang semuanya untuk sama-sama kita menyerahkan hati kita lebih lagi ke dalam tangan Tuhan untuk setiap tuntunan, mendengarkan firman-Nya dengan indah. Jadi mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Doa. Bapak yang baik, Allah yang indah, terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan, kami boleh hadir di channel ini, di YouTube kami Tuhan, untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, apa yang boleh keluar dari mulut kami Tuhan, hanya kebenaran-Mu saja Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata sehingga tersampaikanlah firman-Mu dengan benar Tuhan Yesus kepada setiap anak-anak-Mu. Berkatilah Tuhan setiap pribadi-pribadi yang boleh menyaksikan program ini Tuhan, agar mereka Tuhan menerima setiap kebenaran itu, melakukannya di dalam kehidupan mereka, dan mereka mempunyai kelebihan, kerinduan yang lebih lagi Tuhan di dalam hati mereka untuk mau mengenal akan Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami juga Tuhan Yesus, dan biarlah program ini Tuhan menjadi cahaya terang bagi setiap anak-anak-Mu yang ada dan boleh hadir di dalam channel ini Tuhan Yesus. Terima Ya, kasih Bapak, Tuhan. kami menyerahkan program ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Kau yang menuntun, Kau yang memberikan pengertian yang indah, kami arahkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama anak-anak Tuhan katakan dengan iman, haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Amin. Tuhan. Amin. Yes. Gimana Rustu, apa nih yang mau ditanya ini pada saat ini? Bun, ngomong-ngomong tentang berdoa ya. Oh, oke. Heeh. Yang barusan Bunda katakan ya, Hmm. kira-kira Bun, kalau tentang hal berdoa itu ada nggak sih di dalam firman Tuhan tata cara berdoa atau misalkan eh, cara yang terbaik atau misalkan untuk berdoa yang baik dan benar tuh ada nggak sih tertulis di firman Tuhan Bun? Oke, so kalau misalnya kita melihat dan kembali kepada firman Tuhan, ya mungkin banyak anak-anak Tuhan yang sudah tahu dan sebenarnya harus tahu ya. Kalau Hmm. kalau Bunda di sini menegaskan gitu, menegaskan harus tahu gitu kan. Iya, iya. Ini yang dinamakan doa Bapa kami. Yes. Ya, nah doa Bapa kami ini adalah merupakan satu pedoman yang Tuhan berikan kepada ke-12 muridnya pada saat itu. Ada dua hal dalam firman Tuhan yang menyatakan tentang doa Bapa kami. Yang pertama itu di dalam Lukas 11 ayatnya yang kedua sampai keempat. Dan ini banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah versi pendek dari doa Bapa kami. Kenapa sih? Hmm. Kenapa ada versi pendek? Kenapa ada versi panjang? Tentunya Iya, ada iya. yang harus dimengerti dari penjelasan ini ya. Nanti kita running untuk hal itu. Nah, yang kedua, doa Bapa kami ini juga ada di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai ke-13. Nah, ini adalah versi doa Bapa kami yang lengkap ya, yang panjang kita bilang yang Panjang. panjang gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi Bunda sudah mengatakan bahwa doa Bapa kami ini adalah sebagai pedoman di dalam berdoa. Dalam arti tentunya Tuhan ada maksud kenapa ini dinyatakan sebagai pedoman.
Ya, kenapa ini dinyatakan sebagai dasar dari doa orang-orang percaya? Nah, kalau kembali lagi Bunda untuk mengatakan bahwa dalam firman Tuhan ada di dalam Lukas 11 ke ayat kedua dan keempat versi pendek dan Matius 6 ayat 9 sampai 13 versi panjang, perbedaannya adalah di Lukas kala itu muridnya langsung bertanya kepada Yesus sehingga Yesus menjelaskan kenapa ini boleh menjadi pedoman dan dasar kepada murid-muridnya. Sedangkan di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai ke-13 ini dilakukan Tuhan Yesus penjelasan akan doa Bapa kami di saat Yesus melakukan khotbah di atas bukit. Jadi banyak sekali orang Hmm. yang mendengar untuk pemahaman tentang arti atau cara atau pedoman di saat kita berdoa. Ya, kalau kita melihat dari firman Tuhan, kita naik ke atas sedikit ya, nih Rods 2 ya, kita naik ke atas sedikit dari ayat yang ketujuh. Yuk kita sama-sama baca ini yang melalui Matius ya, yang melalui Matius 6. Sekali lagi anak-anak Tuhan, yuk kita buka sama-sama firman Tuhannya. Di sini Bunda sudah sediakan Alkitab seperti biasanya. Di dalam Matius 6 ayatnya yang ketujuh, ya, di sana Bunda akan bacakan. Dikatakan ayat ketujuh lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayatnya yang ke-9 barulah diberitakan tentang doa Bapa kami. Nah, inilah yang dikatakan menjadi pedoman karena banyak sekali orang-orang yang berpikir kalau doanya indah, doanya panjang, itu akan Hmm. mendapatkan satu satu pengakuan bahwa wah dia hebat ya, gitu. Wah dia bisa bisa merangkai kata-kata yang begitu indah, gitu. Sedangkan di dalam firman Tuhan sudah dijelaskan bahwa tidak perlu kita merangkai kata yang sebegitu indah, tetapi itu sebetulnya bukan dari hati kita yang sesungguhnya. Ya, ibaratnya nih, contohnya kalau Bunda mau kasih tahu sama-sama anak-anak muda sekarang yang lagi jatuh cinta nih, Ruth tua, yang lagi pacaran gitu kan, yang Iya, lagi iya, jatuh iya, cinta iya. kan, biasanya kan namanya tuh kalau apa ngerayu ya, ngerayu. Iya, iya, betul. Bahasanya tuh wah indah banget, tetapi banyak juga yang tidak melakukan kata-katanya. Iya, Bener gak sih gitu kan? Jadi, oh kamu tuh cantik banget. Pokoknya kamu segalanya buat aku. Aku akan melakukan semua hal untuk menyenangkan kamu. Nah, ini kan kata-katanya indah banget. iya, 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 Ini betul. kan boleh dikatakan dengan tanda kutip seperti tadi firman Tuhan katakan bertele-tele gitu loh. Nah, pada kenyataannya dia tidak melakukan apapun sesuai dengan apa yang diucapkan dia. Begitu juga di dalam hal berdoa. Gitu ya. Banyak sekali pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang memang banyak kata-kata begitu indah. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa, bla 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 bla. Istilahnya seperti itu ya. Eh, Iya, tetapi pada pada kenyataannya begitu masuk kepada real kehidupannya itu tidak dilakukan. Gitu karena hanya ingin menyenangkan hati saja, tetapi sebetulnya di dalam hati dia tidak tahu apakah dia siap melakukan apa yang disampaikannya di saat berdoa itu. Oleh karena itu, balik lagi kepada firman Tuhan dikatakan bahwa Bapa kamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Dia sudah yes. mengetahui sebetulnya apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak perlu merangkai kata sampai sampai sebagaimana susahnya atau sebagaimana berkeping-kepingnya huruf demi huruf Iya, istilahnya iya, iya, hanya betul. untuk supaya mendapatkan apa attention dari Tuhan supaya Tuhan dengar supaya Tuhan lihat. Tidak. Banyak di dalam firman Tuhan juga dikatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan melihat hati. Gitu loh. Makanya ini dikatakan sebagai pedoman dasar doa bagi setiap orang-orang percaya. Ya, itu dulu yang harus dipahami dari doa Bapa kami ini supaya tidak salah. Nah, Hmm. yang kedua adalah sayangnya doa Bapa kami ini banyak sekali yang hanya dipakai atau diucapkan sebagai pattern, tapi tidak mengerti artinya. Nah.
Ya, banyak sekali yang entah itu di gereja, entah itu di community, entah itu di berbagai kegiatan yang dilakukan dalam dalam eh, perkataan pelayanan yang menggunakan doa Bapa kami. Tetapi banyak pribadi-pribadi yang sebetulnya tidak mengerti arti doa Bapa kami ini, sehingga ini hanya sebagai hafalan saja. Hanya Iya. sebagai ucapan bahwa, oh nanti di gereja disuruh doa Bapa kami, gue nggak hafal, gue hafalin dulu deh gitu loh. Mm-mm. Atau misalnya, oh nanti aku ditanya, hafal nggak doa Bapa kami? Coba kamu memimpin untuk doa Bapa kami. Jadi hanya semacam seperti itu saja. Nah, ini juga salah sekali gitu loh. Yang mau Bunda sampaikan di sini tegaskan adalah bahwa doa Bapa kami itu mempunyai arti yang dalam. Di saat anak-anak Tuhan memahami dan mengerti arti sesungguhnya dari doa Bapa kami, maka akhirnya kita paham atau kalian akan paham kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini menjadi satu pedoman buat orang-orang percaya. Ya, jadi kembali lagi untuk dimengerti bahwa ada dua hal melalui doa Bapa kami kenapa ini boleh menjadi pedoman. Yang pertama tadi agar doa kita tidak bertele-tele seperti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, ya. Kita tidak membutuhkan pengakuan siapapun, kita tidak perlu merangkai kata-kata indah, Tuhan melihat hati kita. Di dalam firman Tuhan kembali dikatakan Bapamu mengerti apa yang kau perlukan. Jadi dia sudah tahu sebelum engkau mengucapkannya. Yang kedua, di dalam doa Bapa kami, kenapa dikatakan sebagai pedoman? Karena arti dari doa Bapa kami tersebut benar-benar satu arti yang luar biasa. Apabila kita memahami dengan baik, maka akhirnya kita akan melakukannya dengan segenap hati dan kita tidak perlu merangkai kata untuk mendapatkan attention dari Tuhan. Ya, sampai Mm. situ dulu. Ngerti nih gak kira-kira Rustua gimana nih menurut Rustua? Oke Bun, jadi doa Bapa kami kan menjadi pedoman buat kita yang percaya Bun sebagai Yes. anak-anak Tuhan. Mhm. Karena satu, biar kita tidak bertele-tele dalam merangkai kata-kata karena Ya, Tuhan Yesus sudah tahu apa isi hati kita ya. Sebelum kita mengucapkan aja udah udah ngerti apa dia udah aja ya. ngerti. Iya. Terus kalau yang kedua Bun, jadi dalam doa Bapa kami itu ada arti tersendiri. Ya. Jadi maksudnya kita kalau udah mengerti arti sebenarnya doa Bapa kami, kita emang jadi nyambung nggak usah bertele-tele juga ya Bun ya. Nggak usah bertele-tele juga, tapi kita memahami bahwa itu saja sudah cukup di dalam doa Sudah kita. cukup. Iya, iya, iya Ya, betul. heeh. Karena gini loh, Ruth Tua. Pernah nggak sih Ruth Tua melihat atau mendengar ya, misalnya ada satu community atau satu perkumpulan, tiba-tiba mungkin ketuanya atau orang yang dituakan atau yang koordinator dari acara tersebut mengatakan, oke Bapak A silakan memimpin doa. Seperti itu ya. Tapi Iya, iya. pribadi yang ditunjuk mungkin, aduh, saya kayaknya belum siap untuk berdoa karena saya tidak pintar berkata-kata. Aduh, saya belum Iya, siap berdoa karena bingung apa yang mau diomongin. Ya kan? Nah, ini kan hal-hal seperti ini yang sangat disayangkan gitu loh, Rodstua. Karena Bunda percaya juga banyak anak-anak Tuhan di luar sana juga kalau pas ada perkumpulan gereja ya atau mereka lagi di dalam youth ya, katakan untuk anak-anak iya, muda, iya. begitu disuruh berdoa pasti mereka akan takut, ragu gitu karena Iya, mereka iya betul. pikirnya gue nggak pinter ngomong, gue nggak tahu mau ngomongin apa karena takutnya bahasanya nggak indah didengar, takut Betul, betul. hal-hal seperti ini sangat disayangkan gitu. Nah, untuk menjadi dasar yang baik di saat kita mengerti doa Bapa kami, akhirnya mereka mempunyai kepercayaan diri bahwa sebenarnya doa itu bukan sekedar kata-kata, tetapi ada makna di balik doa yang diucapkan. Makanya dibilang ini sebagai pedoman gitu loh. Hmm. Ya, semoga bisa dimengerti dengan baik ya anak-anak Tuhan ya yang pada saat ini boleh ada dengan kita ya Redstua ya. Betul Bun, sama seperti saya juga Bun. Kadang-kadang kalau misalkan, apalagi di tempat banyak orang gitu ya, kalau disuruh di suatu Ada dirasa acara takut gitu kan, kan? Heeh. di suatu acara disuruh berdoa kadang-kadang, aduh gimana nih gitu. Iya, kan Ada sayang perasaan kan? karena mungkin eh, tapi kalau misalkan kita udah mengerti arti
sebenarnya doa itu apa, mungkin tidak akan ada rasa seperti itu kali ya Bun ya. Itu dia tadi. Otomatis ya. Balik lagi seperti Bunda bilang. Kenapa dibilang pedoman? Karena kita memahami perkataan dalam doa Bapa kami. Akhirnya di saat kita mendapatkan satu kepercayaan untuk memimpin doa atau kita berdoa sendiri bersama Tuhan ya, akhirnya kita tahu apa yang harus kita sampaikan. Kita Iya tidak sih. merasa takut lagi karena bahasa kita mungkin tidak indah, kita tidak merasa takut lagi karena mungkin kita tidak siap dalam bentuk apapun. Begitu pemahaman benar itu kita mengerti bahwa doa yang sesungguhnya itu seperti apa, akhirnya itu akan mengalir sendiri, akan Mm. keluar sendiri dari dalam hati kita. Ini yang Tuhan perlukan, mengalir dari dalam hati kita, keluar dari dalam hati kita. Ini yang Tuhan perlukan, bukan kata-kata indah yang nantinya kita nggak akan jalanin juga di kehidupan nyatanya gitu loh. Iya betul. Jadi ini yang betul-betul harus dipahami dengan baik ya untuk setiap anak-anak Tuhan. Nah, kalau di sini udah paham nih, kira-kira gimana Restu? Sudah paham ya? Paham Bun. Paham ya. Nah, berarti Bunda bisa bisa melangkah ke bagian dari doa Bapa kami. Artinya ya Bun ya. Belum sampai ke artinya dulu. Kita harus pahami dulu bagiannya. Oke Ya. oke oke Nah, oke. dalam doa Bapa kami ini ada enam, tujuh dengan penutup ya, dengan kata penutup. Tapi inti dari doa Bapa kami ini ada enam bagian di dalamnya. Ya, nah, kenapa dikatakan bagian? Karena kalau kita melihat dari doa Bapa kami tersebut, itu adalah bagian kepada Allah Bapa itu sendiri dan bagian kepada kehidupan manusianya. Jadi ada dua bagian. Makanya tadi Bunda bilang ada dua bagian karena di dalam doa Bapa kami sekali lagi ada bagian untuk Allah Bapa dan ada bagian untuk kehidupan manusiawinya. Dalam arti doa tersebut kita sampaikan kepada Bapa yang benar-benar hubungan kita dengan Bapa dan untuk memuliakan Bapa, dan ada yang memang kita doakan untuk kehidupan kita sebagai manusia. Ya, nah bagian di dalam untuk eh, Allah Bapa, yang bagian yang pertama itu ada tiga hal di dalamnya, inti poinnya, yaitu ada pengudusan akan namanya, yaitu pengudusan akan nama Bapa, tentang kerajaannya, dan juga tentang kehendaknya. Hmm. Ya, jadi makanya tadi Bunda bilang balik lagi, kita balik lagi dulu biar diingat ya, kenapa harus memahami artinya? Karena di dalam bagian pertama itu ada kita mengenal akan kekudusan Bapa. Ya, dan yang kedua kita mengerti tentang kerajaan sorganya Bapa. Dan yang ketiga kita mengerti kehendaknya Bapa. Hmm. Ya, supaya itu bisa paham. Nah, untuk bagian yang kedua, ini adalah seperti tadi Bunda katakan berhubungan dengan kehidupan manusiawinya. Dan ini dibagi tiga bagian juga. Ini bicara tentang berkat atau rezeki. Ya, dan yang kedua bicara tentang pengampunan. Yang ketiga bicara tentang pertobatan. Jadi dari masing-masing bagian itu kita break lagi, kita pecahkan lagi, di dalamnya ada tiga bagian dan tiga bagian, ya, sehingga Hmm. nanti kita bisa ngerti kenapa kenapa demikian, gitu loh. Nah, kalau udah sampai di sini sudah ngerti, nanti mungkin eh, kita bisa 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 apa namanya lihat bagaimana untuk penjabarannya ya, Ruth Tua ya, Iya iya bisa betul. dipahami lagi. Nah, jadi kalau kita bisa mengerti akan hal ini, kita akan masuk kepada arti dari doa Bapa kami. Sudah siap? Wah, tapi Bun, Ah, ah. eh waktunya Nggak cukup waktunya ya. gimana nih ya Bun? Kita sambung lagi aja, Rustua. Nggak apa-apa. Jadi hari ini mungkin bagiannya adalah tentang mengerti mengapa doa Bapa kami menjadi pedoman dan Iya iya juga betul. bagian dari doa Bapa kami itu. Kita masuk ke episode selanjutnya untuk membahas tentang arti doa Bapa kami. Setuju Bun. Oke deh, kalau gitu. Oke, setiap anak-anak Tuhan, jangan berhenti sampai di sini ya, tapi ikutin juga kelanjutan dari arti doa Bapa kami, karena di saat Yes. mengerti tentang arti doa Bapa kami yang sebenarnya, maka engkau tidak akan pernah ragu lagi, takut lagi apabila engkau mau berdoa, baik itu secara pribadi ataupun di tengah-tengah community, di tengah-tengah pelayananmu, engkau akan menjadi pribadi yang berani untuk menyatakan doa tersebut. Jadi pastikan untuk menyaksikan episode yang kedua, ya, Rostua ya. Iya betul Yes, Bun. yes, yes.
Bun, Oke, kita tutup dulu ya, Bun, yes, pastinya. Nanti kita acara akan ini. ketemu lagi di waktu selanjutnya untuk Yes, kedua. betul. Yuk, anak-anak Tuhan terkasih, mari kita lipat tangan kita kembali untuk kita berdoa bersama dan kita berterima kasih akan kebaikan Tuhan yang indah. Terima kasih Bapak yang baik, Allah yang luar biasa. Pada saat ini, melalui episode ini kami dibawa untuk mengerti tentang doa Bapa kami. Kenapa doa Bapa kami menjadi satu pedoman doa bagi orang percaya. Dan bagian-bagian yang terdapat di dalam doa Bapa kami memahaminya Tuhan pada saat ini. Dan untuk selanjutnya Tuhan, ajar kami untuk bisa mengerti arti dari doa Bapa kami tersebut, sehingga di saat kami benar-benar berdoa tentang doa Bapa kami benar-benar mengerti arti dan kami melakukannya dengan segenap hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atas pemberitaan kebenaran akan firman-Mu pada saat ini mengenai bagian dan juga dasar dari doa orang percaya. Kami mau melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami dan kami selalu meminta tuntunan-Mu Bapa untuk selalu menuntun kami melakukannya dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap anak-anak Tuhan sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya, Bun. Sampai ketemu di Sama-sama. episode selanjutnya, Bun. Yes, yang pastinya kalau misalnya pun mungkin nggak besok ya, mungkin ya kita nggak tahu ya Roots Iya, 2 iya, ya. iya, iya. Yang pastinya akan ada episode 2 dari tema ini yaitu tentang doa Bapa kami, bagaimana kita boleh mengerti artinya. Yang pasti ikutin channelnya terus. Itu aja deh. Karena Yes. akan banyak tentang firman-firman Tuhan yang akan kita bahas bersama untuk menjadi pembelajaran yang baik ya. Yes, amin. Oke deh. Oke, salam Oke. Bun. Terima kasih banyak. Shalom, Tuhan Yesus sama-sama. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Amin. 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 Salam. Shalom.